Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ilmikum fid darain amin. Ayyuhal walad, al-baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubhu thamma wa kitabatu ba'dha haramun. I'mal anta bima ta'lam lian kashifa laka ma lam ta'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, al-baqi min masailika, yang tersisa min masailika dari pertanyaan-pertanyaanmu, ba'duha sebagiannya, masturun telah tercatat, tertulis, fi musannafati di dalam karangan-karanganku. Fatlubhu sama maka carilah, sama di sana. Wa kitabatu ba'dha, menulis sebagiannya dari yang engkau pertanyakan, haramun, dilarang. Jadi banyak yang ditanyakan oleh muridnya, akan tetapi beberapa pertanyaan jawabannya ada pada kitab-kitab beliau, seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah dan semisalnya. Sehingga tidak perlu beliau mengulangi hal yang sudah tertulis kembali di dalam kitabnya yang lain. Dan tentunya tidak dilakukan itu kecuali memiliki tujuan yang mulia, yang istimewa, di antaranya agar ia tidak hanya mau mendengar dari satu kitab, tapi bisa melihat dan mencari dari kitab-kitab lainnya, membuka, menelaah dan mencari, karena itu akan memberikan kepada dia keutamaan, keistimewaan jihad fi sabilillah. Karena itu katanya beliau, fatlubuh sama, carilah di sana. Jadi sebagian pertanyaan kamu itu carilah di sana, yaitu kitab Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin dan yang lain sebagainya. Tapi sebagian daripada pertanyaanmu ini untuk ditulis nggak boleh. Untuk ditulis dilarang.
Kenapa? Karena tidak dapat difahami oleh semua orang. Dan itu akan memberikan kekacauan kepada orang-orang setelahnya. Nah, kalau kita membaca kitab Ihya, ketika menjelaskan bab apa gitu, terkadang Imam Ghazali itu mengutip hanya membuka masalah pertamanya, tapi lalu beliau menghentikannya. Ya, menghentikan dengan mengatakan bahwa pembahasan ini nggak pantas untuk dibahas, ya, karena ini membahas tentang ilmu muamalah, ilmu bersikap dan lain sebagainya. Jadi pembahasan itu dihentikan, dipotong dengan kita sekarang sedang membahas ilmu muamalah. Selalu seperti itu. Kenapa? Untuk lebih dalam itu nggak layak. Itu menjadi rahasia. Rahasia yang bakal dimiliki oleh setiap orang yang mau mendalami. Jadi orang yang mau mendalami, mau menelaah, dia pasti akan memilikinya, akan mendapatkannya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Karena itu para ulama atau para aulia berbicara kepada halayak itu enggak sama dengan sesama mereka. Jadi bahasanya dengan orang itu bahasa yang sama dengan orang-orang tersebut. Guru TK pasti bahasanya mengikuti anak-anak TK. Tapi kalau guru SMA ngikuti guru anak TK, yang diajari males, yang diajari ngantuk. Kenapa? Nggak sesuai dengan usianya. Begitulah para aulia. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimin nasa ala gadri uqulihim. Jadi kalau menyampaikan penyampaian kepada orang itu sesuaikan dengan kadar kefahaman, keilmuan mereka. Kalau tidak menjadi fitnah nanti. Dan itu sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi sesuatu yang tidak pantas didengarkan oleh orang-orang awam, itu disampaikan sehingga menimbulkan keributan, fitnah, kekacauan. Dan itu harus sesuai. Harus sesuai. Oh, ini anak SD, ya pembahasannya sesuai dengan anak SD. Oh, ini anak universitas, berarti bahasanya harus disesuaikan. Seperti itu. Akhirnya apa? Mereka bisa mencerna. Kalau anak SD diajak anak SMA misalnya nggak bisa mencerna, akhirnya terjadinya apa? Kacauan, salah paham. Dan itu bisa merusak setelahnya. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, wa kitabatu ba'diha haram, dilarang ditulis. Kenapa? Karena ilmu yang kamu tanyakan ini akan didapatkan bagi siapapun yang mendalaminya. Nah, sehingga beliau mengatakan kepada muridnya, i'mal anta bima ta'lam. Amalkan kamu segala apa yang kamu ketahui. Segala apa yang kamu ketahui amalkan. Lian kasyifala kama lam ta'lam, agar terbuka untukmu yang kamu tidak ketahui. Jadi segala yang kamu tidak ketahui akan terbuka. Nah, itu mengisyaratkan tentang yang dilarang tadi itu. Dilarang untuk dicatat. Solusinya amalkan aja. Yang sudah kamu ketahui, yang sudah kamu pahami itu amalkan. Dengan pengamalan, mau tidak mau, apa yang kamu ingin tanyakan, apa yang ingin kamu ketahui dari jawaban akan kamu dapatkan sendiri. Dari mana? Lewat pengamalan. Kita kalau tanya tok percuma. Tanya gimana tempat ini, di mana, di sini, di situ. Tanya tok, nggak ketemu. Kalaupun iya, cuma gambaran saja.
berangkat, kamu akan mengetahui. Benar enggak? Kamu akan mendapatkan sesuatu di sana. Oh iya. Oh seperti ini. Oh keindahannya lebih dari apa yang saya dengar dan yang lain sebagainya, seperti itu. Begitu juga ilmu. Kita tahu ilmu, kita paham ilmu dan yang lain sebagainya. Kalau kita amalkan ilmu yang kita ketahui, di situ nanti Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Terbuka. Terbuka. Dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengamalannya akan terbuka. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dahulukan, terbuka. Karena itu kalau orang itu mengamalkan ilmu, semakin hari semakin dewasa. Semakin hari dia semakin memahami. Tapi kalau hanya mendengarkan, memiliki tapi tidak mengamalkan, nggak dewasa-dewasa tetap. Dia nggak akan mau, akalnya nggak berguna. Tapi kalau dia mengamalkan, mau nggak mau, semakin hari semakin dewasa, dan dia semakin hari semakin menyadari dirinya, kekurangannya, yang perlu dia kerjakan untuk mengganti yang tertinggal dan yang lain sebagainya. Kenapa? Dia mengamalkan. Dari pengamalan itu terbuka apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia dahulukan. Karena itu Rasul SAW bersabda, man amila bima alima warrathahullah ilma ma lam ya'lam. Sebelum kita mengartikan hadis ini, ilmu itu sebagaimana yang sudah menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ilmu itu wajib dicari, bukan untuk dimiliki saja. Ilmu wajib dicari. Tentunya ilmu yang berhubungan dalam kehidupan kita. Wajib. Hadisnya pun tidak ada dari kita yang enggak menghafalnya, semua yang menghafal. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin. Wajib. Lah, mencari ilmu wajib. Mencari itu bukan duduk manis. Streaming cukup. Oh, enggak cukup. Mencari itu berarti harus ada usaha, upaya keluar. Ada yang dekat dari rumah kita, ada yang jauh. Oh, yang dekat dengan rumah kita ini sudah memenuhi kewajiban kita dalam mencari ilmu, cukup. Oh, yang di dekat rumah kita itu tidak memenuhi. Hanya sebagian yang wajib kita ketahui ada padanya. Yang lainnya nggak ada pada dia, ada di sana. Ya berarti kita harus keluar mencari ke sana. Seperti ketika seseorang butuh dokter. Ini dokter ini. Oh, dokter ini nggak bisa ngobati yang ini mungkin. Dia berarti harus pergi ke dokter yang bisa mengobati. Mana? Oh, jauh. Ya berangkat harus jauh. Seperti itu dalam mencari ilmu. Lah, ketika ilmu itu dicari, dia harus berusaha memahaminya dengan benar. Fokus, konsentrasi. Fahami apa yang disampaikan. Belum memahami, ditanyakan. Karena tujuan ilmu difahami setelah mencarinya itu untuk pengamalan. Lah kalau dia tidak memahami, hanya mencari, bagaimana dia mengamalkan? Kalau dia tidak memahami tapi mengamalkan, bisa salah. Dan ini bisa menjadikan bahaya di dalam masa akan datang. Kalau dia menjadi orang tua dan dia ajarkan itu kepada anaknya, kesalahan. Anaknya mengajarkan kepada anaknya, oh terus kesalahan dan kesalahan, seperti ya warisan kesalahan, warisan kesalahan. Dan itu terjadi banyak dalam kehidupan kita, terjadi banyak. Kalau kita ungkapkan satu persatu ini, waduh, jari tangan nggak cukup.
Coba perhatikan. Dari memberikan lampu kepada hari-hari, menanamkan sesuatu bersama hari-hari. Ini masih dalam hari-hari ini. Kasih pulpen, kasih pensil, kasih jarum, kasih benang, kasih terkadang ada yang malah ngasih buku maulid dan yang lain sebagainya. Ini masih dalam satu masalah ini. Loh ini terus ini. Dari mana dia? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Dari bapak-bapaknya. Terus. Warisan kesalahan. Belum lagi dalam jenazah. Turun dari mudin ke mudin, dari mudin ke mudin, kesalahan. Tambah parah, tambah parah. Terus. Ini kesalahan warisan. Kenapa? Karena tidak benar-benar memahami apa yang dipelajari. Kemudian diamalkan, kesalahan terjadi. Karena itu ketika kita mencari, pertama yang harus kita dahulukan adalah dari siapa kita mendapatkannya. Bukan sekedar orang yang bisa menyampaikan ayat, hadis kemudian kita jadikan guru, enggak. Enggak bisa. Tercetusnya beberapa kelompok Islam, kelompok Islam itu justru dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang bisa menyampaikan tentang Al-Quran, hadis, tapi mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah orang Yahudi dan Nasoro. Itulah Nabi sudah menyatakan, unduru amman ta'khuduna minhu. Perhatikan dari siapa kalian mempelajarinya. Kalian mempelajarinya ini perhatikan dari siapa. Artinya apa? Ketahuilah siapa guru kamu itu. Keilmuannya itu sambung kepada guru, gurunya sambung kepada guru sampai kemana. Jangan seperti yang terjadi dahulu. Di atasnya berguru kepada al-Yahud wan Nasara. Gurunya yang Yahudi dan Nasara ini menyamar sebagaimana orang Islam. Pakaiannya, menyampaikan ayat Al-Quran dengan fasihnya, menyampaikan hadis Nabi dengan hafalannya. Hebat loh, hebat. Lah tapi karena tidak melihat, tidak memerhatikan siapa gurunya, terjadilah masalah itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan sesuai dari siapa kita mempelajarinya, fahami benar. Perhatikan, jangan setengah tidur, apalagi tidur. Setengah tidur jangan. Hanya yang mestinya A jadi B nanti gara-gara setengah tidur. Namanya orang setengah tidur kan kayak kurungu-kurungun. Lah ini di sini perhatikan, masya Allah banyak yang ahli tidur kalau majelis. Tangi, bak turu aku. Hanya. Lah ini perhatikan. Memerhatikan kemudian iringi perhatian tadi itu dengan memahami dengan baik. Karena itu kalau kita tidak memahami apa yang disampaikan, tanya. Malu saya, Pak. Malu itu ketika kita belum memahaminya, taruh di bawah sumur. Apalagi sesuai yang dibahas. Nah, terkadang orang yang kurang cerdas itu yang dibahas apa, pertanyaannya apa? Seakan-akan dia yang sudah dibahas tadi sudah mengerti. Atau memang dia nggak perhatian, nggak memerhatikan apa yang dibahas sehingga ia hanya fokus dengan apa yang akan ditanyakan. Padahal yang dibahas mungkin dia belum sempurna memahaminya. Lah untuk bertanya jangan malu.
Kalau memang belum memahami. Oh, kok digoda mbek arek-arek? Ada apa ngurusi digoda ini? Makanya Nabi sudah menyatakan lan yanalal ilma, lan tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Di antara siapa yang tidak akan mendapatkan ilmu? Al-mustahin, orang yang malu. Dan di dalam pepatah Indonesia sudah mengatakan malu di jalan, sesat malu bertanya, sesat di jalan. Tak kok izin, muter-muter, kentekan bensin, esok mulai. Ya. Tak kok izin, apa meneng jaluk, kati utang. Akhirnya, tengok wis, kayak ngoblok, pulsa entek, isi rekening kosong, internet habis, terus ada apa? Bambung. Mulai ndak iso kadang tanya aja malu kok. Hanya nunggu telepon. Kalau sing telepon sih. Entahan baterai. Entek wis riwayatnya. Habis ayo. Terpaksa ya. Ndak apa ndak mang. Enak kan tutuk nang tujuan kamu, bisa tidur, bisa makan, bisa minum, bisa nyantai. Gara-gara gini kamu gelisah, gak enak dan lain sebagainya. Tanya kalau memang perlu ditanyakan. Kalau memang tidak mengerti. Untuk apa? Dapat benar-benar memahami. Lah tujuannya semuanya itu dari siapa kita belajar, ya, kemudian bagaimana kita mempelajarinya. Tujuannya adalah pengamalan. Tujuannya adalah pengamalan. Karena itu ilmu itu menjadi mulia karena pengamalannya. Ilmu menjadi mulia karena pengamalannya, bukan karena ilmunya, tapi karena pengamalannya. Kalau nggak diamalkan percuma. Baju bagus-bagus, mewah-mewah, mahal-mahal hanya dalam lemari nggak pernah dipakai. Apa gunanya? Punya duit banyak tapi mau gini mau gitu mikir. Apa manfaatnya punya duit banyak? Kalau mau seperti ini mau seperti itu mikir. Akhirnya nggak pakai, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Yang ada nanti akhirnya ujung-ujungnya pakai, akhirnya kayak itu obat, kayak rumah sakit. Buat apa? Lah kegunaannya punya duit bisa buat beli ini, bisa buat membantu itu. Tujuannya membeli pakaian untuk dipakai, bukan untuk hiasan dalam lemari. Ilmu juga gitu, ilmu itu dipelajari dari orang yang sesuai, memahami untuk pengamalan. Untuk pengamalan. Pengamalannya dalam perbuatan kita, juga penyampaian kepada yang tidak mengetahuinya. Jadi pengamalannya bukan hanya kita mengamalkan kemudian tidak kepada yang lain. Kita mengamalkan apa yang kita ketahui, juga mengajarkan kepada yang tidak mengetahui. Itu bentuk pengamalan. Jangan juga hanya mengajarkan kepada yang tidak mengetahui tapi dia tidak mengamalkan. Jangan. Jadi bentuk pengamalannya dia mengamalkan, menjalankan sesuai apa yang dia ketahui. Kemudian mengajarkan khususnya kepada yang tidak mengetahui atau mengingatkan yang mengetahui tapi tidak mengerjakannya. Itu bentuk pengamalan. Tapi kalau hanya mengamalkan untuk yang lain, artinya mengajarkan atau mengingatkan, tapi dia sendiri meninggalkan, ini salah. Karena itu dalam kitab Zubat, ya, kita sudah diingatkan, fa'mal walau bil usyri kazakati. Dalam pengamalannya itu walaupun tidak secara keseluruhan, sebagian. Dalam sholat banyak kesunahan. Ada kesunahan memakai siwak, ada kesunahan memakai wewangian, ada kesunahan memakai baju yang rapi, yang bersih dan yang lain sebagainya. Banyak kesunahan. Dari banyaknya kesunahan dalam sholat ini kita kerjakan sebagian. Walaupun sebagian, ya, walaupun sebagian kerjakan dalam kesunahan sholat, walau sebagian.
jangan sama sekali ditinggalkan. Sama sekali tidak dikerjakan, jangan. Lakukan kesunahan sholat walaupun sebagiannya. Afdalnya, ya lakukan semuanya. Bisa melakukan semua, mengerjakan semuanya, lakukan. Wow, lebih banyak pahala yang akan kamu dapat. Kalau nggak bisa, ya sebagiannya lah. Jangan ditinggalkan semuanya. Sama dengan menghadiri Jumatan. Banyak kesunahan. Kesunahan ini, kesunahan itu, memakai pakaian putih, berangkat waktu pagi, lebih awal dan yang lain sebagainya. Membaca ini, membaca itu dan yang lain sebagainya. Nggak bisa mengerjakan semua kesunahannya, kerjakan sebagian. Oh nggak bisa berangkat pagi saya, kenapa? Saya harus kerja, saya harus ke pasar. Bukan berarti nggak bisa berangkat pagi, ngomongin berangkatnya komat, enggak kan? Nah, omaku janjinya masjid ya, tak anteni aja nang oma. Engkau komat baru berangkat aku. Bukan berarti berangkat komat kan gitu. Berangkatlah tarhim. Supaya termasuk yang dicatat walaupun hanya dapat ayam atau dalam riwayat hanya dapat telur, daripada datang adzan ndak entuk apa-apa. Kan gitu. Nah, walaupun pakaian putih, sekalipun mari salam langsung hilang. Nah, syukur-syukur kalau dia habis salam duduk membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubri'u ya Mu'id. Nah, mudah-mudahan lembaran yang hari Jumat kemarin dibagi diamalkan. Ya, enggak dikesak tok di telek oma. Ya, akhirnya enggak diamalkan. Ya, tujuannya dibagi supaya diamalkan, nggak diamalkan, ya hebat berarti. Ya. Padahal keutamanya jelas di dalamnya, keutamanya jelas. Sungkan aku nggak kertas, loh. Justru kamu membawa kertas membaca, membuat orang lain mengikuti, dan itu akan mendapatkan double pahala untuk kamu. Salah kalau kita malu. Justru itu membuat kita mendapatkan double pahala. Ada orang yang akhirnya mengamalkan karena kita mendapatkan double. Kita bacanya tidak dapat, dia bacanya dapat. Lo gara-gara dia baca dapat, kita juga ikut dapat. Apalagi orang yang mengikuti kita atau menjalankan karena kita itu lebih aktif bacanya daripada kita. Loh, lebih enak kita. Lebih enak, kenapa? Oh, dari ini akhirnya kita terus mendapatkan. Kenapa? Kita mungkin kadang mari sembahyang mules langsung kudu mulai atau nguyuh kudu nang jeding dan yang lain sebagainya. Orang itu ndak duduk baca. Loh, kita mendapatkan kemuliaan. Nah, itu tujuannya, mengamalkan untuk dirinya dan mengamalkan kepada yang lain, mengajarkan kepada yang lain, dan itu menjadikan sebaik-baiknya orang. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kemuliaannya di situ bukan hanya dari Al-Qur'an, tapi dari mempelajari kemudian mengamalkannya. Bukan hanya dari Al-Qur'annya, tapi semua yang berhubungan seperti Al-Qur'an. Hadisnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, kita pelajari kemudian kita amalkan. Nah, akan menjadikan seseorang itu menjadi mulia. Dan orang yang mengamalkan ilmu untuk dirinya atau yang lainnya, dia akan mendapatkan pahala bertasbih. Nah, mendapatkan pahala bertasbih, pahala sedekah, ya, pahala sedekah. Dia tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan hartanya, tapi hanya mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada yang lain, ini mendapatkan pahala sedekah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, ta'allumul ilmi lillahi ta'ala hasanah wa talabuhu ibadah wa dirasatuhu tasbih wal bahthu anhu jihad wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah wa badluhu li ahlihi gurbah. Mempelajari ilmu karena Allah itu adalah kebaikan.
Mencari ilmu itu adalah ibadah. Nah, mencari ilmu itu ibadah. Kemudian wadirasatuhu, mempelajarinya tasbih. Nah, seperti bertasbih pahalanya. Wal bahthu anhu jihad, mencari, membahas, membuka dari kitab ke kitab, dari masalah ke masalah, itu seperti jihad. Pahalanya berjihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu mendapatkan pahala sedekah. Wa badluhu li ahlihi, mengorbankan ilmu, membagi ilmu, tegas kepada keluarganya untuk menjalankan ilmu, itu gurbah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa ini perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan man alima wa amila wa allama, siapa orang yang mengetahui, berarti dia belajar. Wa amila, mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa allama, dan mengajarkannya. Setelah dia mempelajarinya, mengamalkan, kemudian diajarkan kepada yang lain. Fadzalikal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat, atau fadzalikal ladzi yud'a fi malakutis samawati 'aziman. Itu nanti yang akan dipanggil agung, mulia di kerajaan langit. Lah, ilmu itu dalam, ilmu itu luas. Untuk mempelajarinya secara keseluruhan itu gak cukup dengan umur yang kita miliki. Umur kita berapa? 60 tahun, 70 tahun. Untuk mempelajari semua ilmu gak cukup. Gak cukup dengan usia. Tapi kita bisa mendapatkan banyak ilmu, walaupun ilmu yang diketahui oleh manusia itu gak banyak. Sekalipun orang yang memiliki kefahaman yang luar biasa, seperti para ulama kita, para aulia kita, walaupun kita anggap mereka ini punya banyak ilmu, tapi itu di sisi Allah sangat kecil, sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, apa yang telah aku berikan kepada kalian daripada ilmu itu hanya sedikit. Sedikit. Kita anggapnya banyak, kita anggapnya besar, padahal di sisi Allah itu hanya sedikit. Lah, tapi dengan mengetahui banyak ilmu ini, untuk mempelajari butuh banyak waktu dan nggak mungkin dengan usia yang kita miliki. Tapi Allah akan memberikan banyak ilmu sekalipun usia yang pendek, singkat. Dari mana? Dari pengamalannya. Seperti hadis yang kita baca, yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila bima alim, siapa orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui, warathahullah ilma ma lam ya'lam, Allah akan wariskan kepada dia, Allah akan berikan kepada dia ilmu yang tidak ia ketahui. Di Allah yang ngisi, Allah yang memberi. Tapi dengan catatan, dengan syarat, amalkan yang kamu ketahui. Amalkan yang kamu ketahui, maka Allah akan mengisi kepadamu ilmu. Dari ilmu-ilmu yang kamu tidak pelajari, dari ilmu-ilmu yang tidak kamu ketahui, Allah yang ngisi. Nah, kita hambanya Allah, mau gak mau, bukan gak bisa, bisa, sangat bisa. Kita ini seperti memori. Kita seperti memori. Tergantung siapa? Pemiliknya. Mau ngisi, mau hapus. Kita adalah memorinya Allah. Memori milik Allah. Allah mau ngisi, bisa. Allah mau menghapus dari kita juga bisa. Jangankan menghapus ingatannya, menghapus wong iso. Dihapus orangnya bisa. Kok anunya. Lah begitu juga ilmu, Allah bakal memberikan kepada kita ilmu. Dengan apa? Di antaranya mengamalkan apa yang kita ketahui.
Karena itu jangan dijadikan hanya file. Ya, ilmunya jangan hanya dijadikan file seperti foto-foto di galeri HP kita. Ada foto simpen, ada foto seperti mantau stiker simpen terus kayak opo. Faedahnya apa? Hanya nyimpan itu faedahnya apa? Kalau yang disimpan tadi itu dengan melihatnya bisa mengingatkan kita kepada Allah, dengan melihatnya bisa memberikan semangat kepada kita untuk menjalankan ibadah ketaatan, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya punya-punyaan, sama dengan orang mencari ilmu hanya kayak duwe-duwean, sama dengan orang membeli pakaian banyak hanya untuk isi lemari, apa faedahnya? Kalau dia punya tapi untuk mengamalkan, untuk menjalankan, untuk meningkatkan, bagus. Paham ya? Jadi kita perlu mempelajarinya, kemudian kita harus mendorong diri kita mengamalkannya. Justru kalau kita tidak mengamalkan, resiko. Atau beramal tanpa ilmu, ini sangat resiko. Jadi kedua-duanya nih. Punya ilmu tidak mengamalkan sangat resiko. Beramal tanpa ilmu juga resiko. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang mengerti, orang yang memahami, yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, itu akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Resiko kan? Semua kita punya. Sekarang kita hadir ini berarti kita sudah punya sekarang. Kemarin kita hadir punya. Yang kemarin dulu kita hadir punya. Berarti ada beberapa ilmu yang kita miliki dari kehadiran kita, misalnya di Ahad pagi. Itu sudah punya ilmu. Apa yang kita dengar itu butuh kita amalkan. Kalau enggak, akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Wah, kalau gitu aku nggak mau mencari ilmu. Karena nanti kalau nggak ngamalkan dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Nggak nyari ilmu, terus kamu nggak sholat. Ya sholat. Lah kamu nggak gini. Ya gini. Tapi nggak tambah ilmu. Hati-hati. Di dalam kitab Zubat yang sama, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Lah kalau ditolak, dikasih surga. Kalau tidak diterima, masuk surga. Ya enggak, sama-sama dalam neraka. Tidak mengamalkan masuk neraka, beramal tanpa ilmu juga masuk neraka. Solusinya mau tidak mau, nyari plus mengamalkan, itu solusinya. Nggak ada solusi lain. Solusinya kita wajib mencari, wajib mengamalkan kalau mau terbebas dari azab, murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu mau tidak mau sudah kita wajib mempelajari dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkan. Jangan hanya jadi memori dalam ingatan kita atau dalam pikiran kita, tapi sama sekali tidak ada action dalam kehidupan kita dari ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari dari orang-orang yang mulia, dari orang-orang yang istimewa, daripada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan, mengamalkan apa yang telah kita ketahui, untuk dapat menghindarkan diri kita daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah menjalankan, mengamalkan dan mengajarkan kepada yang tidak mengetahui khususnya dan kepada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud
المعبود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يهدي ولا يهدي لمن والد ولا يهدي من أعطيت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد لما قضيت نشكرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.